Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Muhammad Rudrayana, NIM 28900500076, semester 1 Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti, dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS aspek hukum saya. Pendapat tentang pelindungan konsumen. Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Kegiatan jual beli secara online merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi. Masyarakat cenderung melakukan transaksi online karena dianggap praktis serta bisa dilakukan kemana aja. Dalam melakukan pembelian melalui transaksi online, pasti ada keuntungan dan kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak pembeli. Meskipun demikian, melakukan transaksi online juga mempunyai dampak negatif bagi konsumen karena dalam pemanasan barang yang akan dibeli konsumen tidak bertemu langsung dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum dapat dijadikan pedoman dalam menangani kasus dalam transaksi online, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen, pasal yang dapat dijadikan pedoman terkait kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi online, yakni pasal 8 ayat 1 huruf D, E, huruf A, dan B. Pengertian pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Peranan hukum dalam perlindungan konsumen dapat dilihat dari dua aspek, yaitu satu, aspek hukum privat merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati yaitu hak keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup. Yang kedua adalah aspek hukum. Publik merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan subjektif yang termasuk dalam aspek hukum publik, yaitu A. Kementerian Perdagangan, yaitu Menteri dan Ruang Lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi perdagangan. B. Direktorat Jenderal Standarisasi bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. C. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni satu, pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen UPK lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK menjamin ada kepastian hukum bagi konsumen. Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Jalan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan kesehatan, keamanan, dan dalam berkonsumsi. Asas pelindungan konsumen. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Atas keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Atas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Hak-hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengannya atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.